Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika, Bapak Dr. Sudi Prayatno MSI, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi lewat video seperti ini. Kemudian tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Tanpa berlama-lama, saya Bahar Ridi sekaligus moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul model pembelajaran kooperatif tipe TGT, yaitu tipe TGT atau Teams Game Turnamen. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Baharidi Ahmad Habib dengan NIM S1R022 038 sekaligus yang saya sebagai moderator sekaligus menjadi pemateri kedua. Yang kedua ada Ezi Julianto dengan NIM S1R022 008 sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir ada Galuh Bayu Saputra dengan NIM S1R022 009 sebagai pemateri ketiga. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dari model pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT. Tapi sebelum saya menjelaskan pengertian dari model pembelajaran TGT ini, saya akan menjelaskan dulu kepada teman-teman apa sih pengertian dari model pembelajaran. Jadi model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Jadi tujuan dari model pembelajaran ini adalah untuk pedoman bagi perancang pembelajaran atau guru untuk merencanakan sebelum melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan model pembelajaran TGT. Jadi model pembelajaran TGT ini adalah model merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif dan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Karena di sini siswa dituntut untuk berkompetisi secara berkelompok dalam menjawab pertanyaan sebanyak mungkin, dan tentunya dengan jawaban yang tepat pula. Nah, mungkin itu saja ya pengertian dari model pembelajaran TGT ini. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Bahar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni prosedur pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Turnamen. Model Teams Games Turnamen ini terdiri atas 4 komponen utama. Komponen tersebut, yang pertama, presentasi di kelas. Presentasi kelas merupakan pengajaran langsung seperti diskusi yang dipimpin oleh guru atau menggunakan media audio visual, di mana presentasi kelas harus berfokus pada unit TGT atau Teams Games Turnamen. Hal tersebut akan dapat membantu mereka dalam melakukan games turnamen, di mana pada fase ini guru menyajikan materi pelajaran seperti biasa, bisa dengan ceramah, diskusi, demonstrasi, atau eksperimen, bergantung pada karakteristik materi yang sedang disampaikan dan ketersediaan media di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, atau tahap yang kedua, yakni tahap pembentukan tim. Pada tahap ini, tim bisa terdiri dari 3 sampai 5 peserta didik atau kelompok. Nah, di mana peserta didik belajar bersama dalam tim untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompoknya siap untuk melakukan pertandingan di meja. Turnamen. Nah, skor yang akan diperoleh setiap individu akan mempengaruhi skor kelompok juga, di mana keberhasilan kelompok sangat bergantung pada keberhasilan dari masing-masing anggota tim. Belajar dalam tim biasanya berupa membahas
sebuah masalah serta membandingkan jawaban dan mengoreksi setiap anggota. Yang ketiga atau tahap yang ketiga yakni permainan atau games turnamen. Nah, di mana permainan dalam game ini dapat dirancang dari materi yang relevan dengan materi yang telah disampaikan guru pada presentasi kelas. Permainan ini bertujuan untuk menguji pengetahuan peserta didik yang telah diperoleh saat guru mempresentasikan materi. Permainan turnamen ini dilakukan setelah guru memberikan presentasi kelas dan setiap kelompok melaksanakan kerja kelompok. Nah, kegiatan turnamen ini biasanya dilakukan pada akhir minggu atau akhir pembelajaran. Yang terakhir atau tahap yang keempat yakni tahap pemberian penghargaan kelompok. Nah, pada tahap ini skor kelompok itu diperoleh dengan cara menjumlahkan skor anggota setiap kelompok. Nah, kemudian dicari rata-ratanya. Nah, berdasarkan skor rata-rata kelompok tersebut akan diperoleh gambaran perbedaan prestasinya dari setiap peserta didik. Nah, dari keempat tahap tadi kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan tidak bersumber dari guru saja, akan tetapi siswalah yang secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri bersama anggota kelompoknya sesuai dengan prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Dengan demikian guru atau pendidik hanya berperan sebagai fasilitator agar terjamin kondisi yang baik untuk pembelajaran. Mungkin hanya ini materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik teman-teman, di sini lanjut materi ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tipe TGT. Di sini yang pertama ada kelebihan dari model pembelajaran tipe TGT. Yang pertama itu lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. Terus kelebihan yang kedua mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Terus kelebihan yang ketiga dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Selanjutnya proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Selanjutnya mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan siswa lain. Karena di sini bahasanya siswa berkolaborasi begitu. Terus selanjutnya motivasi belajarnya menjadi lebih tinggi. Terus yang ke-7 hasil belajar itu menjadi lebih baik. Dan kelebihan yang terakhir menurut kelompok kami yaitu meningkatkan kebaikan budi pekerti, kepekaan dan toleransi. Selanjutnya ada kekurangan. Di sini kekurangan dari model pembelajaran tipe TGT ada dua, yaitu kekurangan bagi guru dan kekurangan bagi siswa. Di sini yang pertama kekurangan bagi guru. Jadi kekurangannya bagi guru yaitu sulitnya pengelompokan siswa. Sulitnya pengelompokan siswa ini karena kemampuan siswa yang berbeda-beda. Tapi kekurangan ini bisa diatasi dengan guru bertindak sebagai pemegang kendali dalam pembuatan kelompok atau pengelompokan tersebut. Terus di sini yang kedua, waktu yang diperlukan untuk diskusi siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan karena mungkin keasikan diskusi. Terus di sini ada juga kekurangannya bagi siswa yaitu masih ada siswa yang berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya atau temannya. Karena mungkin dia cuma belajar aja tapi tidak pernah belajar menjelaskan kepada teman-temannya, makanya dia kurang atau sulit menjelaskan begitu. Mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ini. Selanjutnya materi keempat kepada Galus, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat yaitu analisis model pembelajaran TGT. Nah, di mana dalam analisis model TGT ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada 4 bagian ya.
Yang bagian pertama ada prinsip reaksi atau principle of reactions. Nah, di mana prinsip reaksi ini merupakan pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya ini guru memberikan reaksinya terhadap siswanya. Nah, sehingga guru ini memiliki beberapa peranan. Nah, di mana peran guru yang pertama itu adalah membangun ikatan emosional. Nah, di mana hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan terkesan menyenangkan gitu. Nah, selanjutnya peran guru yang kedua adalah memberikan bantuan pada siswa yang dapat berupa pertanyaan untuk membuka wawasan siswa. Nah, yang ketiga ada berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator. Nah, tentu dalam model pembelajaran TGT ini juga guru itu harus memiliki peran sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mampu menciptakan suasana psikologis yang dapat membangkitkan respon siswa. Nah, yang kelima, menekankan pentingnya bekerja sama secara kooperatif dalam kelompok. Nah, seperti yang kita tahu ya, model pembelajaran TGT ini lebih ditekankan pada pembelajaran yang berfokus pada kerja kelompok. Nah, selanjutnya pada analisis bagian kedua yaitu sistem sosial atau the social system. Nah, di mana pada sistem sosial ini, sistem sosial itu adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat terjadinya proses pembelajaran. Nah, di mana pola hubungan antara guru dan siswa itu terjadi secara dua arah atau interaksi dua arah. Yang terjadi misalnya interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa yang lainnya, seperti itu. Nah, di mana pada model pembelajaran TGT ini juga lebih berfokus pada siswanya. Nah, di mana itu siswa itu tidak dibatasi oleh kemauan gurunya, seperti itu. Nah, di mana itu siswa itu dilihat sebagai subjek yang belajar dalam kelas gitu, yang di mana itu perlu dibimbing untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut sehingga dapat menjadi siswa yang lebih baik. Nah, selanjutnya pada bagian analisis ketiga yaitu sistem pendukung atau support system. Nah, di mana pada sistem pendukung atau support system ini berupa sarana atau prasarana, bahan atau alat yang digunakan dalam pembelajaran TGT ini. Nah, di mana fungsi dari sarana prasarana ini juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, sehingga dapat merubah lingkungan belajar yang semulanya itu membosankan menjadi lebih menarik, seperti itu. Nah, di mana dalam model pembelajaran TGT ini tidak terlalu mementingkan peralatan atau sarana yang khusus gitu atau ruangan-ruangan khusus. Nah, misalkan hanya memerlukan buku-buku yang terkait dengan terkait materi belajar dan lembar LKS maupun mungkin sedikit bantuan dari internet, seperti itu. Nah, selanjutnya bagian keempat ada dampak instruksional dan pengiring. Nah, di mana dalam analisis keempat ini terdapat dampak instruksional. Nah, di mana dampak instruksional ini adalah dampak yang dihasilkan dalam penerapan metode model pembelajaran TGT, tipe TGT ini. Nah, di mana yang pertama adalah kemampuan konstruksi pengetahuan. Nah, di mana dalam kemampuan konstruksi pengetahuan ini siswa kan diberikan kegiatan pembelajaran secara berkelompok nih, di mana siswa satu akan memiliki kemampuan ataupun pemikiran yang berbeda dengan siswa yang lainnya, sehingga di mana setiap siswa itu akan apabila dilaksanakan secara rutin kegiatan TGT ini, maka akan meningkatkan kemampuan kemandirian dalam siswa tersebut dalam memberikan pemahaman mereka gitu terhadap pembelajaran. Nah, yang kedua ada penguasaan bahan ajar. Nah, seperti tadi apabila siswanya itu dapat mengkonstruksi pengetahuan yang diberikan oleh mengkonstruksikan pengetahuannya dalam kelompoknya tersebut, otomatis siswa itu tersebut akan menguasai bahan ajar yang diberikan oleh gurunya tersebut gitu. Nah, di mana kan dalam kelompok itu terjadi diskusi belajar, di mana terdapat interaksi berupa mungkin
diskusi atau saling tukar menukar pemikiran begitu, sehingga apabila misalkan salah satu siswa tidak mengerti, dapat dilengkapi dengan penjelasan dari teman yang lainnya. Nah, yang ketiga ada kemampuan berpikir kritis. Nah, di mana seperti yang tadi kan, di mana dalam pembelajaran TGT ini juga dilaksanakan secara berkelompok, tentu akan memiliki siswa satu dengan siswa yang lainnya memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Nah, di mana pemikiran yang siswa yang satu kan pasti berbeda dengan pemikiran yang lain. Nah, di mana dengan berbedanya pemikiran tersebut akan membuat siswa tersebut untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga di mana kemampuan dalam kemampuan dalam pengetahuan berpikirnya akan lebih baik, sehingga pembelajaran pun dapat terlaksana gitu. Itu. Nah, selanjutnya ada keterampilan kooperatif. Nah, di mana dalam keterampilan kooperatif ini seperti yang kita dijelaskan sebelumnya. Nah, di mana keterampilan kooperatif lebih kepada keterampilan bagaimana siswa itu tersebut dalam kelompok-kelompoknya. Nah, di mana seperti yang kita tahu kan, kelompoknya itu terdapat beberapa perbedaan, baik itu pemikiran, ras atau kelamin, agama dan sebagainya, sehingga siswa tersebut akan menimbulkan rasa-rasa, yaitu rasa tanggung jawab, rasa saling toleransi dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, yang bagian keempat ini terdapat juga dampak pengiring. Nah, dampak pengiring. Nah, di mana dampak pengiringnya yang pertama adalah minat atau interest. Nah, seperti yang kita tahu, minat yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di mana pada model pembelajaran ini kan kita laksanakan pada model TGT, maksud saya di mana dilaksanakan secara turnamen, otomatis akan meningkatkan minat belajar siswa, seperti itu. Nah, yang kedua ada kemandirian dalam belajar. Nah, di mana dengan bekerja kelompok tentu akan meningkatkan kemandirian dari siswa tersebut untuk belajar, seperti itu. Apabila terdapat misalkan dalam satu kelompok nih ya, siswa satu akan di mana siswa satu ini memiliki kekurangan dalam sesuatu gitu, kekurangan dalam hal materi pelajarannya misalkan. Nah, di mana otomatis siswa tersebut akan cenderung memiliki rasa untuk meningkatkan dirinya sendiri, di mana dengan hal itu akan meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Nah, yang ketiga ada nilai atau value. Nah, di mana pada model pembelajaran TGT ini terkandung nilai kejujuran dalam merahasiakan soal masing-masing gitu, masing-masing individu. Nah, di mana keterbukaan dalam memberikan penjelasan kepada temannya itu kan hanya bisa dilihat dari kelompoknya masing-masing gitu, sehingga di mana di dalam kelompok itu terjadi berdiskusi untuk menyatukan pendapat yang berbeda. Terus selanjutnya meningkatkan sikap positif, di mana berupa persaingan antara teman satu timnya gitu. Misalkan persaingannya tersebut untuk di mana kan kalau misalkan persaingannya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, yang keempat ada sikap positif terhadap mata pelajaran tertentu. Nah, di mana dalam model pembelajaran TGT ini kan ada suasana persaingan yang kompetitif antar kelompok. Nah, di mana akan membuat siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, di mana baik itu dalam pembelajaran bahan ajar ataupun aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Nah, di mana kondisi ini juga akan membuat pembelajaran kooperatif tipe TGT ini akan menumbuhkan sikap positif terhadap suatu mata pelajaran tertentu. Nah, sekian. Mungkin hanya ini yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon permaklumannya. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopkun ka.